Cara sempurna. Ingat, kita akan perjalanan dakwah Rasulullah sebelum menerima perintah sholat di umur beliau 51 tahun. Yang diajarkan beliau ialah akidah dahulu, mengenal diri dahulu, siapa yang disembah. Maka oleh sebab itu umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kan belum menerima perintah sholat ini ceritanya. Di Isra Mi'raj kan umur 51 tahun. Jadi 11 tahun selama di Mekah mengajarkan para sahabat, para umat untuk mengenal hakikat sebenar-benarnya diri. Ketika dibohongi murid-muridnya, salik-saliknya diem aja, pura-pura bungul, pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Tujuannya apa? Menjaga adab, menjaga murid biar tidak malu. Nggih, guru itu dibohongi, iya. Diakali, ayo tambahi. Karena apa? Seorang pembimbing mengikuti sifat ketuhanan. Tuhan aja yang dibohongi tiap hari, tidak sakit hati, tidak marah, tidak juga menegur. Akan tetapi Allah sudah memberikan kitab larangannya melalui Al-Quran. Sudah ada rambu-rambu dari Tuhan, dilarang berbohong. Kenapa? Karena mulut melupakan pintu masuk nafsu aluama ini pancaran cahayanya hitam. Hitam kalau kita selalu berbuat yang tidak baik. Hitam kalau kita selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Hitam kalau kita selalu sering membohongi, maka tidak akan terpancar yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan terpancar, saudara-saudara. Bagaimana doa seorang umat Islam dipanjatkan akan sampai ketika ucapannya masih banyak berbohong. Tidak akan sampai, saudara-saudara. Belajar murid, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang jujur. Mending baik diam ketika tidak ada manfaat untuk mengucapkan. Kalau kita bicara akan merugikan. Ingat, apa yang kita ucapkan maka akan kembali ke dalam diri kita. Bagaimana Tuhan mau menolong kita kalau kita masih belum bisa dipercaya Tuhan? Murid ini ya bisa berhasil menjalani ilmu perguruan kalau akhlaknya mengikuti akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Artinya apa? Tunduk, taat, patuh, selalu bersyukur, menjadi hamba yang baik kepada Tuhan. Karena seorang yang menghamba, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah protes, dia tidak pernah menolak takdir Tuhan. Apapun yang datang diterima dengan senang hati. Betul. Ini kalau murid diuji sedikit, dicoba sedikit,
luar biasa mengeluhnya. Saya tidak mau begini Tuhan, saya tidak mau begitu, saya maunya begini, saya maunya begitu. Wah ya, bagaimana? Ya, Tuhan jangan didikte. Ya, itu namanya bukan menghamba, ya, ingin dilayani. Nah, yang jongos ini kita, bukan Tuhan. Kan seperti itu. Maka belajar di perguruan, perbaiki niat lagi. Kasihan Bang yang belajar di perguruan ini tidak sabar. Maka Allah mengatakan, sabarlah ketika engkau mengikuti seorang yang menyerukan kepadamu untuk menuju jalan ketuhanan. Bersabarlah, ya, karena seorang pembimbing terkadang ketika nasihatnya tidak sesuai dengan keinginan muridnya, lalu salah paham. Ya, kalau tidak sesuai dengan kehendak muridnya, lalu patah semangat. Kalau tidak dikabulkan doanya, lalu berhenti ngaji. Itu namanya ndak sabar. Kalau ndak sabar, siapa yang rugi? Murid itu sendiri. Karena seorang pembimbing, seorang mursyid atau seorang guru mempunyai cara masing-masing untuk mendidik anak muridnya, mengikuti perintah Tuhannya, bukan semaunya. Murid ini kalau dikabulkan semua doanya, yang dikhawatirkan jadi sombong. Gitu. Doa itu dikabulkan mengikuti Tuhan, saudara-saudara, bukan mengikuti keinginan kita. Ya. Tuhan jangan didikte, kita yang harus mengikuti itu Tuhan. Gitu? Oleh sebab itu, jadilah hamba yang mengikuti sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah itu kan mengajarkan kita hidup sederhana, saudara-saudara. Ya. Yang penting hari ini makan cukup, besok tidak usah takut. Ya, saudara-saudara. Kenapa kita setelah akhir balik kok ketakutan masalah rezeki, ketakutan masalah apapun? Kenapa, saudara-saudara? Ya, karena ketika akhir balik, kebalik semua. Fitrah anak kecil menjadi orang dewasa, karena orang dewasa banyak memakai akal pikirannya, bukan memakai berserah dirinya kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan rezeki itu tidak akan tertukar. Berarti tahu alamat kita. Walaupun kita tidak mencari, datang dia. Tapi kan kita harus layak untuk didatangi rezeki. Siapa yang layak didatangi rezeki? Orang-orang yang taat kepada Tuhannya. Bagaimana? Kita sudah layak belum? Okay? Kan ke majelis itu kan untuk membersihkan hati, ya. Ke majelis untuk membersihkan pikiran, ke majelis untuk membersihkan angan-angan. Nah, kalau ikut majelis hatinya masih kotor, angan-angannya masih kotor, masih buruk sangka, nah, ini dapatnya apa? Gitulah. Jangan sampai tidak mendapatkan manfaat di dalam majelis karena niat yang salah. Itu saudara-saudara, seperti itu. Okay? Niat itu lillahi ta'ala.
Hidup untuk apa kalau tidak nurut sama Tuhan? Kita hidup di buminya Tuhan, kita berteduh di langitnya Tuhan, kita makan rezekinya Tuhan. Setiap hari kita lupa Tuhan. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.